Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Perkenalkan, nama saya Mirza Yusuf. Saya adalah salah satu pengabdi dari UMY dengan salah satu judul saya yaitu pembentukan UMKM Sambel sebagai wadah penguatan ekonomi melalui KWT Mayangan. Itu judul pengabdian saya. Pengabdian masyarakat, pemberdayaan masyarakat kepada kelompok wanita tani di Dusun Mayangan. Baik, saya mulai dari fundamentalnya, yaitu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Setidaknya ada 6, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian sosial budaya, keadaan politik, kemudian yang terakhir adalah sistem pemerintahan. Nah, untuk pemetaan saya di Dukuh Mayangan itu belum bisa mencakup dari keenam ini ya. Tetapi alhamdulillah dari tiga faktor yang mempengaruhi, alhamdulillah bisa saya petakan sebagai berikut. Jadi saya bisa ambil poin penting yang dapat diambil, yaitu dari sumber daya manusianya. Saya memilih komunitas yang ingin membangkitkan roda ekonomi, dan pilihan saya jatuh kepada kelompok wanita tani. Ya, kalau bapak-bapak mungkin kurang kontinu untuk melaksanakan UMKM. Jadi saya mulai pada kelompok wanita tani. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang melimpah di Dusun Mayangan itu adalah tanaman cabai. Jadi di sana itu banyak lahan kosong yang konturnya itu naik turun. Jadi untuk dilakukan pembangunan rumah atau dibuat sebuah kebun itu, karena kontur yang naik turun itu rata-rata mereka kurang tertarik, sehingga ditanamilah cabai ya. Cabai itu kan perawatannya minim gitu ya dibandingkan dengan tanaman yang lain, sehingga dari kontur yang bergelombang itu di tanah ya, maka di Dusun Mayangan itu banyak tanaman cabai. Kemudian ilmu pengetahuan. Nah, poin ketiga yang saya aplikasikan yaitu peran perguruan tinggi melalui LPM dalam menjangkau masyarakat lewat transfer pengetahuan dan praktek. Dari tiga hal ini, alhamdulillah kelompok wanita tani di Dusun Mayangan dapat memproduksi sambal kemasan atau sambal instan yang terstandarisasi. Dalam artian terstandarisasi adalah terjadi repeatability, yaitu keterulangan. Jadi rasanya itu bisa konstan karena dari ilmu pengetahuan tadi ya. Dari ilmu pengetahuan mereka bisa memahami komposisi ya. Jadi mereka diajarkan menimbang secara presisi ya, tidak hanya menggunakan indera perasa saja, tetapi mereka juga mampu melakukan standarisasi. Dalam artian apa? Dalam penimbangan ya, sekali produksi contoh 25 kilo cabai, maka bahan-bahan pendukung lain juga akan dibuatkan rasio yang sesuai dengan rasa yang sudah dites ya. Dalam arti produksi sambal Mayangan ini ya, ini antara lain ya, aplikasi ilmu pengetahuannya terhadap masyarakat yang pembuatan yang dapat membuat produk bernilai ekonomi ya. Antara lain poin-poinnya adalah yang pertama, mereka mampu membuat standarisasi produk dengan cara penimbangan untuk komposisinya yang terukur dan durasi waktu produksi yang terencanakan. Jadi lama memasaknya ya itu terencana. Jadi
matangnya tidak beda-beda tetapi tetap konsisten sama. Nah, untuk pemasakan ini juga akan berpengaruh dari tingkat kadaluarsa dari produknya. Jadi kalau memasaknya kurang optimal juga nanti produk itu ternyata akan mudah basi. Kemudian yang kedua adalah sampling produk untuk melakukan tester kepada masyarakat, kepada minat dari masyarakat. Jadi masyarakat itu suka yang rasa seperti apa, kami sudah melakukan sampling itu. Kemudian penentuan masa kadaluarsa dari produk. Kemudian dilanjutkan dengan packaging dan branding dari produk sambal kemasan tadi. Kemudian diikuti dengan strategi pemasaran produk. Strategi pemasaran produk, jika packagingnya bagus maka akan dapat ditawarkan melalui offline maupun online. Jadi kita punya display yang bagus. Dan alhamdulillah dari packaging ya dan branding produk, alhamdulillah kami sudah menuju ke sana dan sudah melakukannya ya. Kemudian untuk strategi pemasaran juga kami sudah melaksanakannya secara online maupun offline. Baik, ini adalah contoh dari branding produk sambal mayangan tersebut. Jadi ada 3 varian rasa ya. Jadi ada sambal mayangan varian cumi, kemudian ada yang varian teri, kemudian ada yang varian ikan jambal ya. Jadi ada 3 rasa ya. Untuk harga yang paling ekonomis adalah sambal varian teri, itu harganya yang paling ekonomis. Kemudian untuk yang menengah itu ada pada varian ikan jambal. Kemudian yang paling mahal itu ada di varian cumi. Untuk selisih harganya dari sambal teri itu berkisar antara 16.000. Kemudian untuk sambal ikan jambal itu berkisar di 20.000. Kemudian untuk varian cumi itu berkisar di 25.000. Dengan perhitungan tersebut, kapasitas produksi setidaknya per item itu minimal mencapai 20 kilo untuk mengejar harga tersebut ya. Jadi semakin banyak produksinya maka harga itu akan semakin bisa dibuat murah atau ditekan lebih murah. Banyak faktor ya, faktor tenaga ya, tenaga yang mengerjakan itu juga harus kami beri gaji, istilahnya kami beri upah. Kemudian bahan bakar untuk memasaknya pun juga kita butuhkan. Jadi lebih baik kami sudah menghitung minimal produksi adalah per itemnya itu 20 kilo. Baik, sekilas dari UMKM binaan kami ya, yang alhamdulillah disupport oleh LPM, alhamdulillah bisa menghasilkan produk. Semoga kedepannya dapat kami kembangkan lagi, cita-citanya kami bisa mendapatkan PIRT, kemudian produk ini bisa dikenal secara luas dan bersaing. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.